Beras merupakan salah satu komoditas strategis di Indonesia. Sebanyak 98% penduduk di Indonesia kini mengkonsumsi beras sebagai makanan pokok. Sedangkan peranan beras sampai saat ini masih sulit disubstitusikan dengan jenis makanan pokok yang lain. Sementara itu, Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang mengkonsumsi beras per kapita terbesar di dunia. Konsumsi beras per kapita di Indonesia tercatat hampir mencapai 112 kg beras per orang per tahun pada tahun 2017. Tingkat konsumsi ini melebihi tingkat konsumsi beras dunia yang berkisar 80 sampai dengan 90 kg kapita per tahun. Di tahun 2023 ini, harga beras di Indonesia terus mengalami kenaikan, utamanya pada musim gadu, yaitu pada bulan Juni hingga September, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti persediaan beras dari panen sebelumnya menipis, hingga membuat harga beras tinggi melebihi harga eceran tertinggi atau HET. Badan Pusat Statistik pun menyebut, fenomena inflasi beras di tahun ini menjadi yang terparah sejak 5 tahun terakhir. Pemirsa, berjumpa kembali bersama saya Galus Karkinanti dalam catatan sang jurnalis Lingkar TV. Mayoritas komoditas bahan pokok terjadi kenaikan di berbagai daerah di Indonesia. Tren kenaikan ini terjadi pada berbagai komoditas seperti komoditas beras, yang seperti kita ketahui, komoditas beras ini merupakan komoditas penting dan juga sensitif, yang apabila terjadi kenaikan ini mempengaruhi banyak hal. Nah, pada episode kali ini pemirsa, tim catatan sang jurnalis berkesempatan untuk melakukan peninjauan langsung di Pasar Kaliwungu Kendal yang ada di belakang saya ini untuk mengetahui bagaimana sirkulasi jual beli beras pada saat tren kenaikan ini terjadi. Dan simak selengkapnya hanya di catatan sang jurnalis Lingkar TV. Pemirsa catatan sang jurnalis, di sebelah kiri saya ini sudah ada Pak Sunarta, ini selaku pedagang beras ya Pak ya di Pasar Kaliwungu ini. Pak Sunarta, melihat adanya kenaikan harga beras di pasarannya seperti apa dari Bapak sendiri? Cenderung konsumen jarang beli, berkurang, jadi penurunan omset. Oke, berarti memang berdampak ya Pak ya ke ini. Rata-rata yang dicari oleh pembeli ini beras kualitas apa Pak? Biasanya ya cenderung di premium, cuma sekarang ini mungkin mencari yang sesuai budgetnya pembeli gitu. Jadi agak cenderung menurun ke medium. Oke. Dari medium ini harganya berapa Pak di sini? Medium saya ngecernya di angka 12 lebih. Cuma dari Bulog kemarin agak lebih murah gitu. Oke, jadi memang ada supply juga dari Bulog ya Pak ya? Iya. Untuk pas kenaikan harga ini ya Pak ya? Iya, ada beras SPHP itu yang dari Bulog. Nah ini Pak, dari masyarakat sendiri ada respon atau keluhan nggak sih Pak dari kenaikan ini? Dari banyak sekali. Banyak, ya? Ya mungkin biasanya belinya lebih sekarung gitu, 10 kilo paling beli. Oh, berarti ada pengurangan ya Pak ya? Mungkin yang awalnya 10 karung sekarang jadi 5 karung atau gimana gitu ya Pak ya? Terkait omset sendiri turunnya drastis atau? Omset saya mungkin turunnya hampir 60%. 60% ya. Dari sebelumnya ya Pak ya? Berarti biasanya saya itu kan 2 ton lebih, sekarang ini 1 ton pun sulit, susah ada. 1 ton tuh dalam 1 bulan? 1 hari? Iya, 1 hari 1 ton? Untuk Biasanya 2 ton? 2 ton lebih. 2 ton lebih ya? Dapat 24 juta lebih itulah. Dulu waktu harga murah, sekarang harga naik malah omsetnya di bawah 10 juta. Maksimal di 12 gitu. Oke, untuk Bapak selaku pedagang sendiri kan melihat adanya kenaikan harga ini, harapannya seperti apa ini Pak ke depannya? Ya mungkin perlu distribusi yang beras murah dari
Bulog mungkin apa dari pemerintah mungkin bantuan gitu. Oke, dan tentunya juga mengharapkan harga beras ini cepat turun dan Iya. stabil itu tadi Iya. ya Pak ya. Harga gabah mahal Pak, soalnya Pak. Mahal sekali. Oke, makasih Pak Sunarta telah menyempatkan waktunya untuk kami. Dan pemirsa, itu wawancara kami dengan salah satu pedagang di Pasar Kaliungu Kendal, Pak Sunarta untuk Anda. Dengan kenaikan terus kami merasa keberatan karena kebutuhan kami banyak, sehingga kalau harga naik ini akan menyebabkan budget kami bertambah gitu. Dengan adanya ada dari Bulog itu mendrop, mungkin ini bisa menstabilkan beras, dan kemudian dengan stabilnya beras ini nanti harga akan stabil dan kami dari masyarakat bisa membeli dengan gampang lagi gitu, tidak merasa keberatan lagi. Harapan kami selamanya ini beras stabil tuh, kan ini kebutuhan kami rakyat kecil yang dibutuhkan setiap harinya gitu. Ya sementara karena kami kebutuhan tetap, pengurangan tidak, cuma kami hanya menambahkan budgetnya aja yang untuk kami tambahkan gitu, untuk sehingga mengurangi belanja yang lain untuk bisa mendapatkan beras yang tetap kita butuhkan gitu. Ya harapan kami ini pemerintah itu menstabilkan terus sehingga rakyat tidak terombang-ambing dengan harga yang naik-naik gitu terus gitu, sehingga kami jadi tenang, tetap ya beras dengan mudah dan bisa semuanya tercukupi gitu. Misi Bu. Ya, sore apa Mbak? Bu, ini saya mau tanya-tanya ini Bu. Oh ya. Kalau bahan pokok di sini tuh naik nggak sih Bu sekarang? Oh, nganu ya, sebagian besar emang naik itu Mbak. Rata-rata apa ini Bu yang naik? Yang naik ini gula, beras sama minyak. Gula, beras, sama minyak. Iya. Kalau gula sekarang di harga berapa nih? Di harga 17,5. Dari awalnya 16.000. 16.000. Kemudian gula, minyaknya Minyaknya yang dulunya yang curah dapat 15, sekarang 16. 16. Jadi naik 1.000 ya Bu. Iya. Ini udah berlaku berapa bulan kenaikan ini? Kalau minyak belum ada 1 minggu kalau minyak. Baru Iya. aja berarti ya. Terus tadi kan Kalau ada gula beras. udah lama. Oh, ya, udah lama. 1 bulan ya. Kalau beras sendiri Berasnya ini barusan naik lagi. Ya harga 1 berapa mingguan. nih, Bu? 15.000. 15 dari sebelumnya. Yang dulunya 14, sekarang 15. Oh, itu premium. Iya. Oh, yang premium. Kalau untuk kenaikan beras dan bahan pokok sendiri, Ibu selaku pedagang ini seperti apa Bu merespon hal tersebut? Ya responnya ya mengurangi omset lah Mbak ya. Oh, gitu ya. Karena harga semuanya naik, dari brambang, bawang semua naik semua. Jadi konsumen itu mengurangi belinya gitu Mbak. Belinya menurun gitu loh Mbak. Ya, mungkin yang awalnya 2 kilo jadi 1 kilo gitu ya Bu ya. Oke. Kalau di sini harga beras yang medium itu berapa Bu? 54.500. Itu yang 5 kilo. Iya. Oh, kalau 1 kilonya, kiloannya Aku enggak jual. nggak jual kiloan ya, yang 5 itu. Kalau yang premium itu dari berapa Bu? 15.000. 15.000 itu per kilonya. Iya. Oh, kalau untuk konsumsi beras sendiri dari pembeli sendiri memang berkurang atau enggak Bu waktu ada kenaikan ini? Ya pertamanya berkurang tapi lama-lama juga sudah stabil Karena sekarang. bahan ya. pokok itu tadi Iya. ya, mau nggak mau harus beli gitu Iya ya. betul. Oke. Ibu sendiri selaku penjual ini harapannya seperti apa untuk agar harganya lebih stabil lagi? Ya harganya cepat turun aja ya Mbak ya. Biar yang lain kan semuanya udah naik. Kalau tambah naik lagi kasihan pembeli sama penjualnya juga. Nah, pembelinya juga Iya. butuh, penjualnya pun juga seperti itu ya. Iya. Bu, ya. Oke, Bu terima kasih. Ya. Mari. Oke. Dia apa Bu? Beli beras, Bu. Harga berapa Bu? Harganya 74, 74, 5 kilo. Kilo ya. Sebenarnya Oke, untuk respon jenengan sendiri terkait kenaikan harga beras ini seperti apa Bu? harusnya gitu loh, Bu. Sebenarnya ya nggak dinaikkan, seperti stabil harganya, bisanya gitu turun gitu. Oke, harapannya ke depannya seperti apa Bu untuk harga sendiri? Ya stabil lah, murah gitu. Terus harusnya kan mintanya yang murah gitu. Bahan pokok ya, Bu, ya? Iya, bahan pokoknya biasanya gitu. Terima kasih Bu.
Meskipun harga beras mengalami kenaikan, namun tak menyurutkan minat beli masyarakat. Lantaran beras sendiri merupakan kebutuhan pokok, meskipun masyarakat kini harus membeli dengan harga yang lebih tinggi dari biasanya. Dengan adanya hal ini, tentunya diperlukan langkah penanganan yang cepat dan tepat dari pemerintah pusat dan daerah serta pihak terkait lainnya agar adanya kenaikan harga beras ini tak menjadi ancaman bagi masyarakat. Dan pemirsa, setelah tadi kita sempat mewawancarai pedagang dan juga pembeli ini terkait kenaikan harga beras, dan tadi kita juga sempat memantau bagaimana sirkulasi dari jual beli beras yang ada di Pasar Kalibungu Kabupaten Kendal ini. Pada kesempatan kali ini kita berkesempatan untuk mewawancarai dan juga berdialog dengan Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM, dan simak selengkapnya hanya di catatan sang jurnalis. Selamat pagi Pak Tony. Selamat pagi Mbak Galuh. Oh nggih. Pak ini lagi ngapain Pak? Kita dari Dinas Perdagangan Koperasi UKM baru ngecek harga bawang putih khususnya beras ini. Ya, leres nggih. Oke. Nggih Pak, Mbak. ini Pak yang Baik. akhir-akhir ini meresahkan masyarakat nih Pak terkait kenaikan harga beras di pasaran ini seperti apa Pak? Sebenarnya kenaikan ini kecil sekali. Jadi mulai kemarin di bulan Agustus itu sekitar ya 10,5. 10,5 nggih, ya 10.500 per kilo. Sekarang sudah mulai 13 ribuan, sekitar ya 4,7%. Ini memang karena kondisi cuaca saja, dan kebetulan kemarin kita berproses teman-teman petani untuk untuk tahap panennya. Insya Allah ini sudah mulai stabil karena stok dari Bulog maupun dari petani sudah mulai melimpah di sini. Oke. Pak, ini pola penanggulangan dari penanganan permasalahan ini seperti apa dari Dinas Perdagangan sendiri? Polanya kita yang pasti kita jaga harga ini dengan koordinasi dengan teman-teman Bulog, dengan SPHP. Insya Allah stok dari Bulog luar biasa. SPHP Kuncinya ini apa Pak? SPHP lah, stabilisasi pasokan harga pasar. Dengan seperti apa cara? Konteksnya adalah kita tekan harga pasarnya dengan support yang luar biasa dari teman-teman dari Bulog. Insya Allah ada 5.000 ton sekian yang untuk menstabilkan harga beras ini, khususnya medium ini. Dari Bulog itu menyalurkan beras gitu ya Pak? Betul ya, bahasa kerennya lah operasi pasar, tapi khusus pasar. Langsung ke pasar loh, bukan kepada masyarakat. Demikian Mbak Galuh. Oke. Pak, ini biasanya atau yang naik di akhir-akhir ini tuh beras kualitas medium atau premium Pak, atau dua-duanya bahkan? Ya rata-rata di mediumnya, Sekarang sudah mulai stabil di 13,5 ini per kilonya. Itu salah satu dari dampak tadi ya Pak ya, kerjasama dengan Bulog tadi ya Pak? Betul. Pak, ini biasanya ini yang dicari masyarakat sejauh ini tuh memang beras premium atau medium tadi Pak? Di pasar secara umum di beras medium Mbak. Di beras medium ya. Kok bisa kayak gini? Karena itu memang kebutuhan masyarakat sendiri ya Mbak, memang lebih banyak mediumnya, Kalau ini betul. Pak, harga beras yang kemarin naik sampai sekarang ini, apakah sampai ada batasan untuk pembelian atau enggak Pak? Batasan kita tidak ada pembelian. Justru yang kami sampaikan pesan kepada masyarakat umum, tolong tidak ada panik buying. Insya Allah stok kita aman, tidak usah khawatir, stok aman. Oke, Pak, ini yang jadi pertanyaan masyarakat juga mungkin awam juga saya, apakah dari kenaikan beras ini sebenarnya ada faktor dari penghentian ekspor dari luar negeri juga Pak? Secara umum sangat kecil sekali, karena di Kendal khususnya itu tidak terpengaruh, tidak pengaruh, karena memang kita kabupaten yang agraris, kita pertanian kita juga luar biasa. Hanya insya Allah kita sudah panen ini nanti akan stabil. Ini sudah 13,5 ini sudah hampir 3 minggu tidak ada kenaikan, sudah stabil di titik itu Mbak. Mulai stabil ya Pak? Leres. Tinggal menunggu masa panennya. Iya betul, Oke, Pak, ini dari yang kemarin harga naik sekarang normal ini, hampir normal ini. Baik. Ya. Ini dari para pembeli sendiri, bagaimana Pak responnya terhadap kenaikan ini?
Secara umum kenaikan ini tidak begitu terasa Mbak, karena bergeraknya memang pelan. Kalau kita lihat per 2 minggu sekali 500 rupiah ngaten. Nah ini sudah, kalau yang tadi itu sudah 3 minggu stabil 13,5. Enji. Ada itu nggak Pak, penurunan omset juga dari pedagang? Kan waktu kemarin naik, kemudian mungkin dari pembeli juga beralih ini mungkin. Enji. Nah secara umum omsetnya tidak Mbak, ini stabil saja. Nggih, karena memang kebutuhan pasar ngaten. Enji. Jadi walaupun harganya naik ya, Ya tetap mau nggak mau ya. beli ya, Nah Pak, tugas kami, tugas kita bersama, bagaimana harga itu tetap stabil Mbak. Oke. Nggih. Contohnya beras yang di belakang ini ya. Iya Pak? betul. Seperti kayak Enji. ini. Enji leres. Oke. Enji, ini harga-harga beras yang ada, dan dari Bulog terus ini untuk menjaga stabilan ini drop ke pasar-pasar, khususnya pasar-pasar yang besar sudah dilakukan. Sampai kapan ini Pak? Kira-kira pola dropping beras ini? Kita melihat harga bak puting. Jadi tiap hari kami melakukan pantauan harga pasar. Tidak hanya beras saja. Semua Jadi bak puting, komoditas ya ya? komoditas nggih. Kita pantau setiap hari, langsung kita. Jadi Mas Rom juga bisa melihat harga bak puting yang ada di Kabupaten Kendal itu langsung terposting di website kami. Oh. Nggih, ketika aja bak puting itu penjualan bisa melihat harga pasar yang ada di Kabupaten Kendal. Oke, sebelum belanja itu bisa cek dulu ya Bisa, Pak, ya, sangat-sangat tadi bisa ya. sekali. Oke. Nggih. Biar enggak harganya berapa sih, bingung Nggih, gitu ya, baik, bisa cek langsung ke baik. website-nya. Nggih, nggih. Tujuannya sebenarnya apa sih Pak? Jadi tujuannya kita memberikan akuntabilitas kepada masyarakat, informasi harga-harga bak puting yang ada di kita, yang sekaligus untuk kami ya pengambil kebijakan, nggih, kapan kita melakukan intervensi, termasuk yang kita lakukan dengan teman-teman Bulog hari ini. Demikian Mbak. Pak, ini untuk himbauan kepada masyarakat dan juga harapannya ini seperti apa? Nggih. Baik, untuk saudara-saudara saya yang ada di Kabupaten Kendal, sekali lagi harga bak puting khususnya beras sudah stabil. Tidak usah khawatir, tidak perlu panik buying. Stabil semua harga pasar termasuk beras. Dan stok sudah kita dapat jaminan dari Bulog, insya Allah aman untuk ke depan. Demikian. Oke, harapannya ini bagaimana Pak untuk masyarakat dan juga perekonomian di Kabupaten Kendal? Seperti apa? Harapan kami, mari kita tetap bergerak, kita melakukan aktivitas, harga tetap akan kita jaga, apapun yang ada di pasar, kita berusaha untuk tetap menjaga inflasi ini tidak memberatkan masyarakat pada umumnya. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama, Anies. sukses selalu. Nah, pemirsa catatan sang jurnalis, di sebelah kiri saya ini tengah berlangsung penurunan beras dari distribusi dari Bulog. Nah, selengkapnya saya akan ngobrol-ngobrol ini dengan salah satu perwakilan dari Bulog untuk Anda ini, pemirsa. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Dari ya. Lingkar TV dengan Iya. Pak Mario, Mario ini selaku apa, Pak? Kepala Gudang Kepala- Sumberjo, Bulog. Oke. Ya. Pak, ini lagi aktivitas apa ini, Pak? Kita mau mendistribusikan beras SPHP, salah satunya di Pasar Kaliwungu. Oh, ini memang rutin dilakukan seperti ini atau? Iya, rutin. Kita melakukan rutin di beberapa pasar yang ditunjuk sebagai BPS untuk menyalurkan SPHP. Tujuannya untuk menurunkan harga. Untuk menurunkan Ya. harga. Itu salah satunya dengan beras SPHP. SPHP itu tadi. Ini ada berapa, Pak? Dari satu ini? Biasanya kita pasok kurang lebih sekitar 2 ton. 2 ton. Itu setiap hari atau? Enggak, biasanya tergantung permintaan juga. Tapi rata-rata kurang lebih sekitar seminggu. Oh, seminggu sekali ya berarti sekali. ya? Karena kita harus mendistribusikan bukan hanya di pasar Kaliwungu saja, tapi beberapa pasar di wilayah Kabupaten Kendal. Oh, berarti menyeluruh. Menyeluruh ya. Oke. Ini di harga berapa ini kalau persatuan ini, Pak? Kalau Liter ini. HPP-nya kita 10.900. 10.900 itu per kilonya. Iya, per Tapi kilonya. kalau satu betul. kemasan ini berapa kilo? Satu kemasan ini kita 5 kilo Oh, 5 per pack. kilo. Betul. Oke. Dari harga standarnya 10,
HPP-nya 9.950. Oh, 9.950. Terus Dan dijual dengan HET 10.900 per kilo. Per kilonya. Iya. Dari di harga normalnya ya. Iya, Kalau betul. sekarang kan harga beras juga masih tinggi, lumayan Betul, tinggi juga betul, gitu ya. ya Pak ya. Oke. Aktivitas penyaluran seperti ini berarti dilakukan seminggu sekali ke kurang berbagai lebih wilayah rata-rata. itu karena permintaan berarti. Ya, permintaan dari beberapa teman-teman kios di masing-masing pasar biasanya dia ngebel ke kita permintaan sekian. Biasanya dari beberapa kios itu nanti kita kita tampung. Nanti kalau sudah dapat kuotanya kita kirim. Gitu. Oke. Kalau untuk jumlahnya berarti bervariasi ya? Bervariasi tergantung permintaan, tapi kurang lebih rata-rata 2 ton. 2 ton. 2 ton. Terus Sesuai dengan kapasitas maksimal mobil operasional mobilnya. kita juga. Oke, 2 ton. Terus ini disalurkan ke mana aja nih di Pasar Kaliwungu ini, Pak? Kita di sini kalau nggak salah ada sekitar 7 sampai 9, 10 kios. 10 kios. Iya, Itu iya, di masing-masing kios ada berapa berasnya? Macam-macam. Ada yang 20 pack, ada yang antara 20 sampai 50 pack lah. Tergantung permintaan masing-masing, kemampuan mereka untuk membayar. Itu berarti atas permintaan dari yang bersangkutan. Iya, masing-masing beda-beda kapasitas dalam mengorder ke kita kan. Ada yang emang khusus untuk beras, ada yang order 50 pack, ada yang paling rendah juga paling sekitar 20 pack gitu. Oke. Kalau biasanya beras SPHP ini memang disalurkan ketika harga naik atau bagaimana ini? SPHP kita penugasan juga dari pemerintah dan melihat harga di luar kalau misalnya emang sedang melambung naik, kita bergerak bekerja sama dengan pemerintah setempat. Kalau di sini kan Pemda Kendal untuk menyalurkan beras-beras SPHP. Ya tujuannya untuk menekan harga di luar di pasar. Oke. Berarti memang waktu harga tinggi ya Pak? Betul, Ya, betul. Peranannya. Peranannya kita kerjasama dengan Disperindak salah satunya. Oke. Untuk stoknya ini saat ini gimana? Aman? Kalau untuk saat ini aman. Aman ya? Aman. Aman. Kalau untuk tahun depan nih, kira-kira gimana nih Pak? Untuk tahun depan ya kita juga rencana ya biasanya di bulan-bulan awal tahun ya, bulan Februari, Maret gitu kita siap untuk melakukan yang namanya pengadaan beras dalam negeri. Oh, dalam negeri. Iya. Termasuk dari SPHP ini berarti? Iya, sambil kita menyalurkan SPHP, sambil menurunkan harga juga. Kalau misalnya emang harganya sudah stabil, kita bisa menyerap beras di wilayah Kendal untuk pengadaan tahun 2024. Oh gitu, jadi sistemnya menstabilkan harga dulu, kalau Iya. harga sudah stabil baru menyerap beras Iya, kembali menyerap beras, untuk betul, tahun betul. depannya Iya, lagi. betul, Oh betul, gitu betul. jadi sistemnya. Oke, Pak Mario terima kasih sudah bersama Sama-sama. kita di Lingkar TV. Dan pemirsa itu tadi wawancara saya dengan Pak Mario ini selaku perwakilan dari Bulog Kabupaten Kendal. Pantauan harga beras di pasaran hingga menciptakan kondusivitas masyarakat tentunya tak lepas dari peran berbagai pihak seperti pengelola pasar terkait. Hal ini untuk meminimalisir adanya panik buying dari masyarakat dan guna terciptanya transaksi jual beli yang sehat dan juga aman. Pemirsa catatan sang jurnalis, di sebelah kanan saya ini sudah bersama dengan Bu Saadah, ini selaku Kepala Pasar Kaliwungu Kabupaten Kendal. Bu Saadah, apa kabar Bu? Alhamdulillah baik Mbak. Oke Ya. Bu, ini mengenai harga beras yang saat ini tengah naik ini ya Bu ya. Ini kalau di Pasar Kaliwungu Kendal ini apakah ada pantauan harga sendiri dari Ibu selaku Kepala Pasar? Oh ya, jadi kita dari pasar ada satu petugas yang setiap hari melakukan pemantauan bapokting. Rutin berarti ya Bu? Rutin setiap hari, jadi bahan pokok penting ya. Dan itu kita bekerja sama dengan Dinas Pertanian dan secara berkala kita melaporkan hasil pantauan setiap hari oleh petugas saya. Oh. Iya, jadi kita selalu mengikuti terus perkembangan harga. Berarti memang ada pantauan tersendiri juga dari pasar ya Bu? Iya, Kerjasama ada dengan Dinas Pertanian. Iya. Oke, Bu, untuk harapannya sendiri Bu, ini kan agar pedagang dan juga masyarakat ini nggak perlu resah ini Bu terkait kenaikan harga ini. Oke, jadi tadi Kepala Dinas sudah menyampaikan bahwa stok beras sangat aman. Jadi masyarakat tidak perlu panik ya.
Kemudian saya rasa pedagang pasar Kaliwungu juga keren-keren, artinya mereka tidak akan menaikkan harga seenaknya. Jadi masyarakat bisa berbelanja dengan tenang. Kita juga ada running tax yang memantau harga. Kemudian kita juga menyediakan tera untuk ya. Jadi timbangan ulang yang setiap tahun kita selalu mengadakan kerjasama dengan meteorologi untuk selalu memperbaiki tera. Kemudian mereka juga bisa menimbang ulang di sini. Tujuannya apa sih, Bu? Ya, tentunya buat kedua belah pihak, baik pedagang maupun pembeli sama-sama diuntungkan. Pertama, pembeli dia memastikan bahwa yang dia beli itu timbangannya bagus. Kemudian pedagangnya sendiri, karena pembeli puas, dia tidak akan lari dari pedagang itu. Jadi dua-duanya sangat diuntungkan. Begitu. Oke, Bu, untuk masyarakat sendiri nih yang mau melihat harga ini berarti langsung dilihat di sini juga ya, Bu? Ya, kita ada running tax. Di running tax juga ini, Bu. Ya. Ajakan dong, Bu, untuk masyarakat Kabupaten Bali untuk jangan ragu lagi untuk berbelanja di Pasar Kaliwungu ini. Oke, jadi Pasar Kaliwungu itu sekarang menjadi satu-satunya pasar ber-SNI ya di Kabupaten Kendal. Jadi pasar rakyat dengan konsep modern. Tentunya dengan tempat yang lebih bersih, lebih nyaman. Kemudian untuk membayarnya pun kita bisa dengan cash maupun cashless. QRIS juga bisa ya. Jadi dengan toilet yang sangat bersih, saya berharap masyarakat Kendal untuk merasa nyaman dan aman berbelanja di Pasar Kaliwungu yang menjadi pasar berstandar nasional dengan kebersihan yang terjamin. Berarti jangan ragu lagi ya pemirsa untuk datang ke Pasar Kaliwungu untuk berbelanja karena di sini nyaman, bersih dan juga dipastikan harganya itu nggak melebihi. Ya, insya Allah. Gitu ya, Bu, ya, karena kita pantau setiap hari. Pantau terus ya. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama. Ya. Dan itu tadi pemirsa catatan sang jurnalis wawancara saya dengan Bu Saadah ini selaku Kepala Pasar Kaliwungu Kabupaten Kendal untuk Anda. Pemirsa catatan sang jurnalis, adanya kenaikan harga bahan pokok yang terjadi belakangan ini tentunya mendapatkan perhatian dari berbagai pihak. Segala upaya dan juga solusi pun diciptakan untuk memastikan agar harga bahan pokok yang melejit ini tak membuat masyarakat menjerit. Dan akhirnya saya Galus Sarkinanti pemirsa pamit dari hadapan Anda beserta kerabat kru yang bertugas. Dan terima kasih telah menyaksikan catatan sang jurnalis dan terus saksikan catatan sang jurnalis hanya di Lingkar TV. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton!